Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ilal nar." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu. Makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam, kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontras. Nyatanya kadang-kadang paradoks. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin, lumayan. Kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman. Kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Bersabda Rasul, "Man qara'al Qur'ana fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah." Barang siapa yang membaca Al-Quran, lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal, dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran, ada 3 jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama dari kalimat man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran. Ini artinya siapa yang ingin menjadikan Quran sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya menanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam hadis tadi fastazharuhu, man qara'al Qur'ana fastazharuhu. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca, yang kedua, perhatikan. Pahami isinya. Jalan ketiga untuk berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca, lalu berupaya memahami isinya, yang ketiga adalah mengamalkannya dalam kehidupan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Quran tidak akan membawa berkah kalau ajaran yang terkandung di dalamnya kita baca,
tapi kemudian kita injak-injak dalam praktek kehidupan. Quran mengatakan riba haram, tapi praktek kita dalam hidup malah senang betul kepada riba. Quran mengajarkan jagalah kesatuan persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Praktek yang kita lakukan malah centang perenang, malah saling bertolak belakang, malah kadang menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, ramai kita dengan kita. Lalu kelemahan pun menjadi kenyataan di mana-mana. Quran sekali lagi tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Tentang pengamalan Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengklasifikasi manusia dalam firman-Nya, "Tsumma awrasna al-kitaba allazina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya Allah, coba saja kita lihat ayat ini. Quran kitab pilihan, diberikan kepada umat pilihan, yaitu kita-kita ini.